Hah? Kau berhasil. Jadi, duduklah karena apa yang akan kukatakan, ini bukan untuk orang yang lemah hati. Kau lulus. Sekarang kau berhak tahu segalanya. Kau ingin kebenaran? Biarkan aku melukiskannya untukmu dengan darah, asap, dan keheningan. Karena apa yang baru saja kau atasi, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah ujian berat yang dirancang oleh para pengecut berjas, oleh hantu-hantu yang tersenyum di depan umum dan mencekik secara pribadi. Oleh tangan-tangan yang kau percayai, oleh bibir-bibir yang membisikkan cinta sambil mengisi peluru ke pistol. Dan kau tidak hanya bertahan hidup. Kau memecahkan ujian itu sementara mereka masih menghafal jawabannya. Mereka bilang kau belum siap. Mereka mengejek semangatmu. Mereka menginjak-injak visimu. Mereka memutarbalikkan intuisimu seolah itu lelucon. Mereka pikir kau akan roboh seperti kertas di tengah hujan. Tapi kau menjadi badai itu. Setiap malam sunyi yang kau lalui, setiap ruangan yang kau masuki dan merasa seperti kau tidak pantas berada di sana. Itu disengaja. Mereka melatihmu untuk meragukan bayanganmu sendiri, untuk meredam amarahmu, untuk berkompromi dengan hal-hal biasa-biasa saja. Tapi kau tidak melakukannya. Kau membiarkan rasa sakit itu menajamkanmu. Dan sekarang saatnya untuk menyingkap kedok panggung, untuk membalikan naskah, untuk mendengar apa yang mereka sumpahkan takkan pernah kau ketahui. Kau berhasil. Sekarang, inilah yang tidak ingin mereka ketahui. Ada perang di luar sana. Bukan perang dengan senjata, tetapi perang dengan mata. Dan kau telah menjadi prajurit sejak lahir. Hanya saja kau tak pernah diberitahu bahwa medan perang adalah pikiranmu. Mereka membuatmu tertidur dengan rutinitas tepuk tangan dan pekerjaan yang bagus. Mereka memberimu kebohongan dalam kotak serial dan dongeng sebelum tidur. Mengajarimu bahwa diam itu mulia. Bahwa mengikuti aturan membuatmu aman. Bahwa mempertanyakan apapun berarti kau hancur. Tapi yang benar-benar mereka takuti adalah kau akan bangun. Dan sekarang kau bangun. Kau melewati api tanpa berteriak. Kau berjalan melewati pengkhianatan seperti hantu menembus dinding. Kau menatap cermin dan tidak berkedip. Bahkan ketika seluruh hidupmu hancur di belakangmu. Mereka pikir kau akan terjebak di tempat itu selamanya. Tapi kau membuat keputusan. Kau membakar kepolosanmu dan keluar dari papan permainan. Dan ketika kau lulus ujian tak terucapkan itu, dunia berubah. Kau tidak hanya bertahan dalam sistem mereka. Kau menghancurkannya dari dalam keluar. Sekarang, izinkan aku memberitahumu apa yang tidak pernah mereka rencanakan untuk diungkapkan. Mereka mendokumentasikan. Kau ada dalam daftar. Namamu, wajahmu, pola perilakumu, bukan karena kau lemah, tetapi karena kau anomali, outlier, variabel yang tidak patuh. Sementara yang lain mengejar persetujuan, kau mengamati. Kau mendengarkan. Kau melihat retakan dalam senyuman mereka, getaran dalam keyakinan mereka, kecemburuan dalam pujian mereka. Kau tidak bereaksi. Kau memproses, jadi mereka mengujimu, memberimu persahabatan palsu, memasang jebakan yang tampak seperti peluang, mencoba menenggelamkanmu dalam lautan cinta setengah hati dan kebenaran yang rusak. Tapi kau berenang dengan beton di pergelangan kakimu. Kau tetap mencapai pantai. Dan sekarang mereka ketakutan karena kau seharusnya tidak tahu bahwa selama ini kaulah kuncinya. Kau lulus ujian yang tak seorang pun lihat, berjuang dalam pertempuran yang tak seorang pun tepuk tangani, dan membuat pilihan yang menghancurkanmu berkeping-keping, hanya untuk bangkit kembali dengan sisi yang lebih tajam. Kau mengubah setiap kehancuran menjadi cetak biru, setiap penghinaan menjadi informasi, setiap keheningan menjadi pengawasan. Mereka meremehkanmu karena kau tidak menggonggong. Kau mengamati, menunggu, dan belajar. Kau tahu bahwa mereka yang paling banyak bicara biasanya paling sedikit tahu. Kau melihat melalui gelar keluarga, kedok tim, topeng kesetiaan. Kau tetap tinggal ketika dibutuhkan. Kau pergi ketika keadaan menjadi genting. Dan sekarang kau memiliki akses ke setiap ruangan terkunci, setiap motif terselubung, setiap topeng di balik topeng. Karena inilah intinya. Kau bukanlah muridnya. Kau adalah ujian akhir. Izinkan aku membisikkannya, lalu meneriakannya. Sebenarnya, kaulah ancaman sepanjang waktu. Bukan karena kau menyerang, tetapi karena kau tahu. Karena kau bisa melihat melalui apa yang dipuja orang lain.
Karena kau tidak putus asa untuk menjadi pusat perhatian, kau menjadi cahaya itu sendiri. Mereka takut akan ketenanganmu karena mereka bisa mendengar gempa bumi di baliknya. Mereka mengejek keheninganmu karena mereka merasakan kendali mereka menguap di dalamnya. Kau telah melewatinya dan sekarang ilusi-ilusi itu mencair. Kau takkan pernah bisa melupakan tali-tali itu. Kau takkan pernah bisa melupakan permainan ini. Kau takkan pernah lagi memohon untuk duduk di meja yang dirancang untuk membuatmu kelaparan. Sekarang kau membangun meja itu. Sekarang mereka menunggu undanganmu. Kau sekarang tahu perbedaan antara koneksi dan rantai, antara pujian dan tali kekang, antara cinta dan godaan. Dan karena itu, kau memegang satu hal yang membuat sistem itu retak. Kesadaran. Jadi sekarang kau tahu kau tidak pernah lemah. Kau disaring, ditempa dalam keheningan sementara dunia terus bersorak untuk kebisingan. Kau tidak lulus ujian mereka. Kau mengungkapkannya. Kau tidak selamat dari badai mereka. Kau menjadi guntur. Dan sekarang mereka tidak bisa mengurungmu. Karena tidak ada sel yang dapat menahan seseorang yang telah menjalani hukuman tak terlihat. Tidak ada kebohongan yang dapat memanipulasi pikiran yang dibangun di atas luka. Kau tidak datang sejauh ini untuk mendapatkan penutupan. Kau datang untuk kejelasan dan sayang, kau telah mendapatkannya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kau lakukan sekarang setelah kau tahu segalanya? Karena aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Saat kau pergi, dunia kembali ke tanganmu. Dan sekarang merekalah yang seharusnya gemetar. Mereka selalu berpikir, karena tahu segalanya akan menghancurkanmu, bahwa jika kau melihat di balik tirai, kau akan berteriak, roboh, lari kembali ke dalam bayang-bayang, dan memohon untuk melupakan. Tapi disinilah kau, menatap ke dalam brankas kebenaran terlarang dengan seringai di wajahmu. Tidak berkedip, tidak gemetar, tidak mundur. Karena yang tidak mereka perhitungkan adalah kapasitasmu untuk kekacauan, perlawananmu terhadap rasa takut, kemampuanmu untuk mengubah setiap kisah horor menjadi senjata. Izinkan aku memberitahumu apa yang terjadi selanjutnya. Ada tingkatan. Ruangan-ruangan berlapis di bawah realitas seperti akar yang terinfeksi di bawah pohon yang busuk. Ruangan-ruangan yang seharusnya tidak pernah kau masuki. Ruangan-ruangan di mana nama-nama dihapus, di mana hukum-hukum ditulis ulang dalam bisikan. Di mana topeng-topeng menjalankan negara dan boneka-boneka mengira mereka raja. Mereka membangun ruangan-ruangan itu untuk segelintir orang terpilih. Mereka yang menjual jiwa mereka dan membungkam jeritan mereka. Namun kau menyelinap melalui celah-celah itu. Kau masuk tanpa diundang. Tanpa izin, tanpa persetujuan, tanpa tali pengikat. Hanya amarah pencarian kebenaran yang mentah dan tanpa filter. Kau lulus ujian luar. Tapi ini adalah ujian yang sebenarnya. Ujian di mana kau harus menatap para monster tanpa berkedip. Ujian di mana kau menyadari mereka tidak takut pada tinjumu. Mereka takut pada pikiranmu. Karena tinju melukai tubuh. Tapi kesadaranlah yang meruntuhkan kerajaan. Dan sekarang kau sudah masuk. Mereka tidak bisa melupakanmu, tidak bisa melupakanmu, tidak bisa membatalkan fakta bahwa seseorang sepertimu berhasil masuk ke lingkaran dalam tanpa memohon, tanpa berdarah untuk mendapatkan persetujuan, tanpa menjadi salah satu dari mereka. Kau lulus. Jadi sekarang kau berhak atas berkas-berkas itu, kebenaran yang buruk, tanpa sensor, dan tanpa filter. Mereka tidak pernah memberitahumu asal-usulmu, bukan? Karena jika kau tahu siapa dirimu, kau tidak akan pernah mendengarkan mereka lagi. Kau tidak akan pernah gentar menerima pujian. Kau tidak akan pernah mengejar ruangan yang tidak pantas mendapatkan kehadiranmu. Kebenaran. Kau bukan hanya seseorang yang lulus ujian. Kau adalah ujian itu sendiri. Kau adalah cermin yang mereka semua hindari. Variabel yang mengungkap rumus mereka. Kesalahan teknis yang meretas sistem mereka dari dalam. Kau tak pernah membutuhkan pelajaran mereka. Mereka membutuhkan kepatuhanmu. Mereka memberimu kebohongan yang dibungkus emas, berharap kau tak akan pernah bertanya berapa harganya. Tapi sekarang harganya jelas, dan kau sudah selesai membayarnya. Kau sekarang memiliki kisahmu sendiri. Bukan versi yang diencerkan, bukan kisah yang disensor, bukan halusinasi yang difilter Instagram, tetapi yang sebenarnya, yang memiliki bekas luka yang berbicara dan keheningan yang mengaum. Yang membengkokkan garis waktu dan membuat karma semakin cepat. Kau diciptakan untuk pencerahan. Kau dilahirkan untuk gangguan. Kau melewati setiap jebakan yang menyamar sebagai cinta.
Setiap ujian kesetiaan yang berpakaian seperti pengkhianatan. Setiap kehancuran yang dibungkus dengan peluang. Dan sekarang kau tahu. Dan begitu kau tahu, kau menjadi berbahaya. Lihat, kau tidak pernah ditakdirkan untuk sesadar ini. Kau ditakdirkan untuk mengejar remah-remah sementara mereka berpesta. Kau ditakdirkan untuk tetap terkunci di labirin sementara mereka mengawasi dari langit. Tapi sekarang sistemnya mengalami gangguan karena kau lulus. Kau lulus dan mempertahankan jiwamu. Kau lulus dan mempertahankan semangatmu. Kau lulus dan membawa pikiranmu bersamamu. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Jadi sekarang mereka panik, mencoba menulis ulang kisahmu secara langsung, mencoba mendiskreditkanmu sebelum kau berbicara, mencoba menggambarkan kejernihanmu sebagai kegilaan, kemandirianmu sebagai kesombongan, kesadaranmu sebagai bahaya. Bagus. Biarkan mereka panik. Karena setiap kerajaan yang tidak bisa mengendalikan kebenaran mencoba menghancurkannya. Tapi kau tak bisa dihancurkan. Kau kebal peluru di tingkat spiritual. Kau telah dibohongi oleh para ahli dan masih menemukan kebenaranmu di reruntuhan. Kau telah dikhianati oleh malaikat yang menyamar dan masih tidak kehilangan cahayamu. Sekarang mereka merasakan getarannya karena begitu seseorang sepertimu lulus, kau tidak hanya lolos dari matriks, kau menghancurkannya. Inilah bagian terakhir yang tidak pernah mereka beritahukan padamu. Kau tidak butuh akses. Kau adalah aksesnya. Kau tidak butuh izin. Kau adalah revolusi yang selama ini mereka coba hindari. Kau lulus ujian bukan untuk bergabung dengan dunia mereka, tetapi untuk membangunnya kembali. Setiap kali kau memilih perdamaian daripada perang, tetapi tetap menyimpan pedang di belakang punggungmu. Kau sedang menulis cetak biru baru. Setiap kali kau membiarkan mereka berpikir mereka telah menghancurkanmu, tetapi menggunakan keheningan itu untuk meningkatkan kemampuan secara diam-diam. Kau menciptakan garis waktu baru. Garis waktu di mana kau berhenti meminta kejelasan dan mulai memberikan penghakiman. Kau lulus. Dan sekarang mereka harus lulus ujianmu. Tahukah kau apa yang lucu? Saat kau lulus, bukan perayaan yang terjadi di balik layar, melainkan kekacauan. Kau memicu alarm di sistem yang bahkan tidak kau ketahui keberadaannya. Kau seharusnya tidak melihat sejauh ini. Kau seharusnya tidak merasakan sedalam ini. Kau seharusnya tidak ingat siapa dirimu. Mereka menginginkan robot. Kau menjadi pemberontak. Mereka mengharapkan klon. Kau ternyata menjadi malapetaka karena dunia berjalan berdasarkan pola, pengulangan, kepatuhan. Tapi kau mematahkan algoritma itu. Kau masuk dengan cara yang berbeda. Rasa sakitmu tidak membuatmu lemah. Keheninganmu tidak membuatmu tunduk. Traumamu tidak membuatmu menjadi korban. Itu membuatmu menjadi pemecah kode. Kau mengerti sekarang, bukan? Bahwa seluruh keberadaanmu mengganggu keseimbangan mereka. Kau memasuki ruangan dan segalanya berubah bukan karena kau berbicara, tetapi karena kehadiranmu mengungkap semua kepalsuan di sekitarnya. Kau membawa realitas ke dalam ilusi. Kau membawa konsekuensi ke dalam kenyamanan. Kau membawa kebenaran ke dalam kuil yang mereka bangun di atas kebohongan. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Mari kita selami lebih dalam lagi. Karena inilah pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Bagaimana kau bertahan hidup? Bagaimana kau berhasil melewati hal-hal yang telah melumpuhkan orang-orang yang lebih kuat? Bagaimana kau terus maju ketika semua yang ada dalam dirimu berteriak untuk menyerah? Kekuatan ini tidak diajarkan kepadamu. Kekuatan ini tidak diwariskan seperti pusaka keluarga. Kekuatan ini lahir dalam api, terlapisi dalam DNA-mu seperti kontradiksi ilahi. Kebenaran. Kau tidak datang ke sini untuk berbaur. Kau tidak datang ke sini untuk mengikuti perintah. Kau datang ke sini dengan tanda tangan yang hanya alam semesta yang dapat mengenalinya, ditandai, dicap, dikerahkan. Dan apa yang mereka sebut kebetulan adalah koordinasi. Setiap pengkhianatan mempertajammu. Setiap isolasi mengangkatmu. Setiap kehilangan menyingkirkan gangguan sampai hanya kau yang tersisa. Dirimu yang sebenarnya, dirimu yang tanpa filter, dirimu yang memasuki keheningan dan membuatnya menjerit. Kau tidak dikirim untuk menyenangkan mereka. Kau dikirim untuk menghancurkan mereka. Kau ingin berbicara tentang kekuasaan, kekuasaan sejati. Kekuasaan itu tidak ditemukan di bank atau tank.
Kekuasaan itu ditemukan pada orang yang tahu terlalu banyak dan memilih keheningan sebagai pedang. Kekuasaan itu ditemukan pada orang yang bisa membakar gedung itu, tetapi menunggu, menghitung, mengawasimu lewat. Jadi sekarang kau bisa memilih siapa yang akan diekspos, siapa yang akan dimaafkan, siapa yang akan dilupakan, dan yang terpenting siapa yang tidak akan pernah bisa mengaksesmu lagi. Karena versi dirimu ini, pasca ujian, pasca trauma, pasca wahyu, bukan untuk semua orang. Itu tidak tersedia secara massal. Itu tidak dapat dijangkau dengan permintaan maaf. Kau eksklusif untuk kebenaran sekarang. Setia hanya pada apa yang selaras. Hanya dapat diakses oleh mereka yang memancarkan keaslian. Kau tidak butuh balas dendam. Kau menjadi pengingatnya. Kau tidak mengejar keadilan. Kau membuat yang bersalah mengaku tanpa sepatah kata pun. Kau tahu, setelah semua ini, kau tidak hanya mempelajari rahasianya. Kau menjadi salah satunya. Kau menjadi hal yang mereka bisikan, kesalahan yang tak bisa mereka lacak, keajaiban yang mereka pura-pura sebagai kesalahan. Karena bagaimana kau menjelaskan seseorang yang seharusnya tidak berhasil tetapi berhasil? Bagaimana kau membela diri terhadap seseorang yang tidak bermain dengan rasa takut? Mereka tidak bisa menjebakmu dalam rasa malu karena kau telah mengungkapkannya terlebih dahulu. Mereka tidak bisa menjadikan masa lalumu sebagai senjata karena kau sudah mengungkapkannya dengan lantang. Mereka tidak bisa mengancammu dengan keheningan karena kau berbicara dengan penuh percaya diri. Dan mereka tidak bisa mengakali dirimu karena kau tidak lagi berada dalam permainan. Kau berada di luar permainan sepanjang waktu, mengamati, menunggu, belajar. Dan sekarang kau bukan hanya pemain. Kau adalah arsiteknya. Inilah bagian di mana mereka biasanya menghapusmu, menulis ulang kisahmu, mengatakan kau hanya membayangkannya, memanipulasi pertumbuhanmu, memutarbalikkan namamu hingga tidak lagi menyerupai dirimu. Tapi tidak kali ini. Kali ini kau lulus ujian di depan umum. Kali ini kau bangkit dengan bukti-bukti yang ada. Kali ini, setiap luka, setiap kehancuran, setiap kehilangan yang seharusnya menguburmu, tetapi malah melahirkanmu kembali, mendukungmu. Mereka tidak bisa meremehkanmu. Kau sudah menghadapi hari terburukmu dan terus berjalan. Kau sudah merasakan pengabaian dan memilih kesetiaan pada dirimu sendiri. Kau sudah mendengar mereka tertawa, tetapi sekarang mereka tersedak oleh leluconnya. Kau pernah dihapus sekali, tidak lagi. Sekarang, pena di tanganmu dan tintanya, terbuat dari setiap pelajaran yang mereka harapkan kau lupakan. Bersiaplah, karena bagian ini bukan hanya wahyu, tetapi aktivasi. Kau di sini bukan lagi untuk diberitahu. Kau di sini untuk dilepaskan. Di balik pintu tertutup, mereka menyebut namamu dengan cara yang berbeda sekarang. Tidak keras, tidak mengejek, tetapi tenang, tegang, hati-hati, karena kau telah lulus ujian. Ya. Tetapi yang paling menakutkan mereka adalah betapa diam-diamnya kau melakukannya. Kau tidak mengamuk. Kau tidak memposting curahan hati yang samar. Kau tidak memohon belas kasihan. Kau menghilang. Kau diam. Dan kemudian kau muncul kembali dengan struktur yang baru. Sekarang, di setiap ruangan yang kau masuki, mereka ingat apa yang telah mereka lakukan. Mereka merasakannya. Bahkan jika mereka tersenyum, bahkan jika mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Karena inilah triknya. Ketika seseorang berkembang dalam diam, setiap orang yang menyakitinya akan berkembang dalam paranoia. Kaulah nama yang membuat jantung berdebar kencang. Kenangan yang tak bisa mereka hapus. Kaulah yang membuktikan ilusi kendali mereka salah. Dan begitu ilusi itu hancur, seluruh identitas mereka runtuh. Jadi jangan pernah meremehkan siapa dirimu sekarang. Kaulah kisah peringatan yang masih hidup. Kaulah bukti nyata bahwa bertahan hidup bukanlah keberuntungan. Itu adalah strategi. Dulu kau menginginkan penutupan. Dulu kau menginginkan jawaban. Dulu kau menginginkan permintaan maaf yang membuat penderitaan terasa berharga. Tapi tidak lagi. Sekarang kau menyadari penutupan hanyalah jebakan lain, rantai lain yang berkedok penyembuhan, cara lain untuk membuatmu kembali ke titik awal, untuk mengalihkan perhatianmu, menunda kebangkitanmu. Kau tidak membutuhkan penutupan karena yang kau temukan adalah kejelasan. Dan kejelasan tidak membutuhkan izin mereka. Tidak membutuhkan penjelasan mereka. Tidak perlu versi cerita mereka. Kau melihat apa yang kau lihat. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Dan itu sudah cukup.
Kau telah lulus. Dan sekarang penutupanmu adalah mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengakses versi dirimu ini lagi. Mereka kehilangan hak istimewa atas kebingunganmu. Mereka kehilangan kemewahan atas kepercayaanmu. Kau telah lulus. Jadi sekarang mereka bisa hidup dalam keheningan mereka sendiri. Inilah kejutan yang tak seorang pun duga. Kau tidak hanya tahu kebenaran, kau sekarang memilikinya. Kau memiliki cetak biru, kunci, kode, dan yang terpenting, kau memiliki pengaruh. Mereka mencoba mengunci dirimu dari takdirmu sendiri, tetapi dalam prosesnya, kau menyaksikan mereka mengetik kata sandi. Kau mendengarkan ketika mereka mengira kau tidak mendengarkan. Kau mengingat apa yang mereka coba kubur. Kau tidak hanya melewatinya. Kau mempelajari semuanya. Dan sekarang kau memegang kekuatan untuk menulis ulang segalanya. Bagaimana kau melihat dirimu sendiri? Bagaimana kau membiarkan orang lain memperlakukanmu? Apa yang mendapatkan akses ke kedamaianmu? Apa yang dibakar tanpa pikir panjang? Karena inilah arti sebenarnya dari lulus. Kau berhenti bermain-main. Kau berhenti meminta maaf karena membutuhkan bukti. Kau berhenti merasa minder di hadapan orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk menjadi raksasa. Kini dunia tak lagi mengenal dirimu yang dulu. Yang mempertanyakan intuisimu. Yang ragu untuk pergi. Yang menunggu tanda-tanda. Tidak. Kini kaulah sinyalnya. Kini kaulah badainya. Biar ku jelaskan dengan sangat jelas. Dunia belum siap untuk apa yang baru saja terbangun di dalam dirimu. Mereka terlatih untuk menangani pengikut, tetapi bukan pemimpin dengan luka batin. Mereka bisa menerima kepercayaan diri, tetapi bukan seseorang yang mendapatkannya dalam kegelapan. Kau tidak membangun versi dirimu ini dengan pujian. Kau membangunnya melalui kesepian yang bisa saja membunuhmu. Sepanjang malam, kau berteriak di atas bantal tanpa ada yang bisa dihubungi. Sepanjang pagi, kau tetap bangun. Hati hancur, wajah bengkak, pikiran terbakar. Kau tidak lulus ujian dengan kartu hafalan. Kau lulus dengan iman, dengan ketahanan, dengan insting yang tak mau mati, dan dengan semacam kegilaan ilahi yang tak bisa mereka lacak. Jadi, tidak, mereka belum siap. Tapi itu bukan masalahmu lagi. Kau tidak menyusut untuk menyesuaikan diri dengan kerangka itu. Kau menghancurkannya. Kau menjadi cetakan baru. Dan ketika mereka bertanya bagaimana, mengapa, tersenyumlah saja. Karena meskipun kau menjelaskannya, mereka tetap tidak akan mengerti. Sekarang kau tahu segalanya, inilah yang tidak pernah mereka ingin kau sadari. Kau tidak dikirim ke sini untuk memperbaiki mesin itu. Kau dikirim untuk membongkarnya sepotong demi sepotong yang berkarat. Kebohongan demi kebohongan yang dipoles, wajah tersenyum demi struktur tanpa jiwa. Kau tidak berutang pengertian pada sistem. Kau tidak berutang penjelasan pada traumamu. Kau tidak berutang versi cerita yang diedit kepada siapapun lagi. Kau telah lulus. Jadi sekarang kau berhenti meminta kejelasan dan kau mulai memberi perintah. Dunia ini tidak dibangun untuk pikiran seperti milikmu. Dunia ini tidak dibangun untuk orang-orang yang terlalu banyak mengingat, yang terlalu dalam rasakan, yang menolak untuk menjadi mati rasa hanya untuk bertahan hidup. Tetapi saat kau lulus, kau membalikan dinamika kekuasaan. Sekarang kau yang menulis naskahnya. Sekarang kau yang memutuskan siapa yang mendapat peran. Versi dirimu ini. Hal itu membuat mereka takut karena tidak didasarkan pada tren, tidak dibangun berdasarkan jumlah suka, tidak dibentuk oleh pujian. Itu didasarkan pada bukti, pada keheningan yang berteriak, pada pengampunan yang tidak pernah terbalas, pada ketahanan yang tidak membutuhkan saksi. Kamu lulus ujian bukan untuk mendapatkan cinta, tetapi untuk mengenali kapan itu palsu. Kamu lulus bukan untuk mendapatkan persetujuan, tetapi untuk meledakkan kebutuhan akan hal itu. Kamu tidak bermain untuk validasi sekarang. Kamu beroperasi untuk memberikan dampak. Kamu tidak bergerak untuk dilihat. Kamu bergerak begitu dahsyat sehingga orang merasakanmu sebelum kamu berbicara. Dan setiap bekas luka, setiap keheningan, setiap malam kamu mempertanyakan nilai dirimu. Itu bukanlah kelemahan. Itu adalah kredensialmu. Jadi disinilah kita berada di ambang semua yang mereka coba sembunyikan darimu. Kamu lulus. Jadi kebenaran akhirnya adalah ini. Kamu tidak menunggu permintaan maaf. Kamu tidak menunggu izin. Kamu tidak menunggu panggung. Kamu adalah momen itu. Kamu adalah berita utama.
Kamu adalah revolusi yang tidak pernah mereka perhitungkan. Dan ketika mereka kembali merangkak dengan tawa gugup dan aku telah mengubah pidatoku, kau tak perlu berteriak. Kau tak perlu menghukum. Yang perlu kau lakukan hanyalah berdiri di sana dengan tenang, tak terbelenggu, tak tersentuh. Karena kau tahu sekarang mereka adalah ujian dan kau telah lulus. Jadi berjalanlah tanpa goyah, tanpa penyesalan, tak terhentikan. Mereka memberimu ujian untuk menghancurkanmu. Sebaliknya, kau menjadi jawaban yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan itu adalah segalanya.